Animasi ini hanya untuk orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di Spiritual Battle, Alan dan Stephen berjalan menuju ke kehidupan kekal. Tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat banyak sekali perempuan-perempuan prostitusi di rumah bordil. Stephen, lihat, banyak perempuan prostitusi di sana. Alan, gak usah terkejut. Semua orang sudah tahu. Kok ada prostitusi di Spiritual Battle? Mereka itu siapa? Mereka perempuan-perempuan Kristen. Apa? Perempuan-perempuan Kristen? Ya, mereka perempuan-perempuan Kristen. Kau tak apa-apa, Lan? Lihat mereka. Lihat. Mereka perempuan Kristen tetapi diprostitusi. Alan, ada banyak sekali perempuan Kristen yang hidup di dunia ini sekarang. Mereka membeli pakaian-pakaian seksi dan mahal. Mereka menghambur-hamburkan uang untuk barang-barang tersebut. Yang mereka pikirkan hanya tentang fashion dan terlihat keren atau seksi. Pakaian-pakaian seperti itu salah atau tidak baik dipakai untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, aku setuju padamu. Apa kamu pernah melihat perempuan-perempuan Kristen memakai celana jeans dan melakukan pelayanan penyembahan atau sebagainya di gereja? Ya, saya pernah melihatnya, malah sering. Mereka berkata kepada saya, memakai jeans itu nyaman dan gampang. Saya setuju denganmu, tetapi hati laki-laki penuh dengan nafsu dan dosa. Hal seperti itu merupakan bagian dari prostitusi. Mereka menyerahkan tubuh mereka kepada setan. Setan menggunakan perempuan-perempuan Kristen bergaya prostitusi untuk merusak anak-anak Allah. Haha, hei para iblis, kuperintahkan kalian untuk menggunakan perempuan-perempuan Kristen bergaya pelacur untuk merusak gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Begitulah iblis menipu perempuan-perempuan Kristen untuk memakai pakaian tidak sopan. Baik itu kepada yang tua, muda, menikah, ataupun yang jomblo. Wow. Sekarang saya mengerti setan ingin merusak gereja Tuhan. Selamatkan kami ya Tuhan. Banyak gereja-gereja telah melarang memakai pakaian yang tidak sopan. Apa? Kenapa pakaianku ini nggak boleh masuk ke dalam gereja? Padahal sudah dilarang, tetapi perempuan itu tetap melakukan pembelaan. Mencoba tetapi tidak berhasil. Tetapi mereka tetap keras kepala. Oleh karena itu Tuhan menganggap mereka sama saja dengan prostitusi. Oh, begitu. Hei Stephen, lihat mereka di sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka penggoda wanita Kristen. Penggoda-penggoda wanita Kristen? Mereka mengontrol hati wanita-wanita itu dan mengisinya dengan keinginan-keinginan duniawi. Laki-laki Kristen maupun non-Kristen tertarik secara seksual dan akhirnya menjadi kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan buruk perzinahan. Ya Tuhan. Lihatlah di sebelah sana. Ya, siapa mereka itu? Mereka pastor-pastor dan penatua-penatua gereja.
Apa? Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka penjerat-penjerat. Mereka memperkenalkan perempuan-perempuan Kristen jomblo untuk menikahi laki-laki Kristen. Udah gila mereka. Ya, perempuan-perempuan Kristen seharusnya bertobat dan meninggalkan pakaian-pakaian duniawi tersebut, dan menggantinya dengan pakaian yang lebih suci dan sederhana. Mereka seharusnya menghormati Tuhan dan laki-laki. Amin. Tiba-tiba, beberapa kelompok-kelompok Kristen muncul dan melewati rumah bordil. Perempuan-perempuan Kristen mencoba untuk menarik perhatian para laki-laki. Para tentara-tentara Kristen mencoba untuk bertahan dari godaan-godaan perempuan yang menggunakan pakaian yang tidak senonoh tersebut. Perempuan-perempuan itu memperlihatkan bodi dan keseksiannya. Kemudian para laki-laki melihat perempuan-perempuan dengan pakaian yang tidak sopan. Itu adalah gejolak nafsu yang luar biasa yang harus mereka lawan. Beberapa tentara berhenti dan disesatkan, serta meninggalkan kelompok-kelompok Kristen mereka, dan mengikuti prostitusi. Jangan menginginkan kecantikannya di hatimu, atau dia akan menangkapmu dengan matanya. Mereka adalah orang-orang duniawi yang suka melihat hal-hal yang tidak senonoh dari wanita. Mereka suka hal-hal yang tidak senonoh tersebut dan juga mereka suka melihat porno dari internet. Para penjerat-penjerat itu mencoba memperkenalkan tentara Kristen kepada perempuan-perempuan Kristen. Sulit dipercaya. Penjerat-penjerat itu membujuk laki-laki Kristen untuk jalan bareng dengan pelacur. Halo anak muda. Hal-hal yang tidak senonoh itu menjerat anak-anak muda. Perempuan itu menjeratnya untuk bergabung dengannya. Oh, saya mengerti. Ada firman yang berkata di Amsal 7 ayat 18. Dia memeluk erat laki-laki itu dan menciumnya serta berkata, Ayo kita minum-minum sampai pagi dan kita akan mengisinya bersama-sama dengan cinta. Suamiku gak ada di rumah, dia gak akan pulang dalam waktu yang lama. Suaminya adalah pastornya laki-laki itu. Alan, ayo kita menemui pelacur itu agar ia melepaskan jeratnya pada anak muda itu. Ya, itu ide yang bagus. Sabar, sabar, sabar. Anak muda yang ganteng, jangan kemana-mana ya, di sini dulu. Halo, Sabah. Halo Stefan, sudah lama kita tidak bertemu. Di mana saja kau selama ini? Ingat, aku malaikat. Aku sangat sibuk untuk menolong anak-anak Allah. Oh iya, Kli, baru ingat sekarang. Sabah, aku perkenalkan sahabatku Alan. Halo Sabah. Hai Alan, kamu ganteng juga. Terima kasih. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Silakan, tanyakan saja. Apakah engkau mencintai Yesus? Apakah engkau percaya padanya? Jelas
Yesus. Oh sungguh aku percaya kepada sepenuh hati. Dia mati untukku, menebus dosa-dosaku. Dia memberikanku kebebasan. Aku berterima kasih padanya dan menyembah dia dengan sepenuh hati. Sungguhkah? Sabar. Sabar. Permisi dulu ya, senang bertemu denganmu, Alan. Ya, kau juga. Stephen, siapa laki-laki itu? Pacarnya Sabah. Stephen, kenapa dia seperti itu? Dia berkata cinta kepada Yesus dan percaya kepadanya dengan sepenuh hati, tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak bisa dipercaya. Aku tidak mengerti. Ya, di bumi banyak orang Kristen yang hidup seperti itu. Itulah sifat asli Sabah saat kita melihatnya di alam spiritual. Ini seperti firman yang dikatakan oleh Tuhan, orang-orang itu datang kepadaku dengan mulut dan menghormatiku dengan lidah, tetapi dalam hati mereka jauh daripada aku. Yesaya 29 ayat 13. Jangan mencintai dunia atau apapun di dalamnya. Jika seseorang mencintai dunia, cinta akan Bapa tidak ada di dalam mereka. 1 Yohanes 2 ayat 15. Tiada yang bisa melayani dua tuan sekaligus. Matius 6 ayat 24. Saya mengerti, menyedihkan. Ya, setan datang kepada mereka dengan kebohongan dan menipu mereka. Sekarang mereka ada di bawah pengaruh setan iblis. Bagaimana caranya agar saya bisa melawan setan dari kebohongan-kebohongannya? Apabila engkau sudah dianggap siap, Tuhan akan memberikan engkau kuasa darinya. Oh, oke. Bersambung, episode 4 bisa dilihat di video Spiritual Battle 3 di channel John Bom dengan bahasa Indonesia.